Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syaidah. Saya dari kelas MP 4A2 dengan NIM 190302721. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk menganalisis explanatory factor analysis atau EFA. Nah, di sini saya sudah memiliki datanya. Di sini data didapatkan dari tugas yang sebelumnya untuk melakukan perhitungan explanatory factor analysis. Yang pertama, kita menuju ke analyze, lalu ke dimension reduction, lalu ke faktor. Nah, ini semuanya kita pindahkan ke kanan. Lalu di bagian deskriptif, kita pilih anti-image dan juga KMO, lalu continue. Untuk di bagian extraction, kita pilih spread plot, lalu continue. Untuk di bagian rotation, kita pilih yang varimax, lalu continue. Di bagian scores, kita pilih save as variable and display factor, lalu continue. Dan untuk di bagian option, kita pilih yang sort by size, lalu continue. Nah, lalu oke. Nah, nanti di sini akan keluar hasil output dari data yang tadi. Di sini kita lihat hasil outputnya. Yang pertama adalah KMO. Di sini kita lihat KMO-nya adalah 0,528 dan ini dikatakan valid karena data dikatakan valid apabila dia melebihi dari 0,5. Sedangkan di sini KMO-nya adalah 0,528. Maka ini dikatakan valid walaupun mendekati dari batas ambangnya. Nah, untuk yang kedua, hasil output adalah anti-image matrix. Di sini kita lihat di anti-image correlation. Di sini terdapat huruf A di semua itemnya, dan jika terdapat huruf A seperti ini, maka ini dikatakan valid juga. Nah, untuk yang output selanjutnya adalah bagian communalities. Di bagian communalities ini, outputnya menunjukkan sumbangan efektif pada 7 item yang ada. Di sini menyumbang terhadap faktor yang terbentuk dengan berapa persennya. Di sini kita belum tahu berapa banyak faktor yang terbentuk, tetapi kita dapat melihat berapa item yang menyumbang untuk faktor yang terbentuk. Di sini untuk item yang pertama, dia menyumbang extraction-nya adalah 0,695, yang kedua adalah 0,621, yang ketiga 0,252 dan seterusnya sampai dengan item ketujuh yaitu 0,756. Nah, selanjutnya untuk di hasil output bagian total variance explained ini, di sini tabel ini menjelaskan presentasi varian ukur yang dijelaskan oleh beberapa faktor yang terbentuk. Di sini kita bisa melihat total varian dari faktor yang terbentuk. Jika dilihat di bagian yang initial agent values-nya di sini ada untuk komponen pertama, percent of variance-nya adalah 25,875, yang kedua adalah 18,189 dan seterusnya sampai yang ketujuh adalah 6,131. Lalu kita bisa lihat di bagian yang sebelahnya ini. Di bagian sebelahnya ini ada extraction sums of square loadings. Nah, di bagian sini kita dapat melihat di extraction-nya bahwasannya terdapat 3 faktor yang terbentuk dari data yang sudah kita masukkan tadi. Di sini kita lihat untuk komponen pertama totalnya adalah 1,811, untuk nilai variannya adalah 25,875. Nah, dan seterusnya sampai dengan faktor yang ketiga yaitu dengan jumlahnya 60,444. Nah, di sini terdapat 3 faktor di dalam extraction-nya. Nah, selanjutnya adalah kita lihat pada output yang script plot. Di sini grafik ini menunjukkan gambar dari 3 faktor yang terbentuk, di mana kita bisa melihatnya dengan analyze, lalu dimension reduction, faktor, kita pilih yang extraction. Nah, di sini kita lihat untuk agent value-nya adalah 1, maka
batas ambangnya atau minimalnya adalah 1. Nah, bisa kita lihat di sini mengapa kita bisa menyebutkan bahwa terdapat 3 faktor yang terbentuk, karena jika kita tarik garis dari angka 1, karena kan batas ambangnya 1, jadi misalkan kita garis seperti ini, maka terdapat 3 faktor yang terdapat pada data ini. Nah, di mana faktornya yang terbentuk adalah faktor 1, 2, dan 3. Nah, untuk item yang 4, 5, 6, 7 ini tidak termasuk faktor dikarenakan dia di bawah dari 1. Nah, selanjutnya ada komponen matriks. Nah, dalam komponen matriks ini menunjukkan korelasi masing-masing item dengan faktor yang sudah terbentuk. Nah, di sini data untuk itemnya sudah tidak beraturan karena sudah kita urutkan di sebelumnya. Nah, yang pertama ini adalah item SATSQ7. Di sini kita lihat komponen pertamanya minus 0,769, yang keduanya 0,028, dan yang ketiganya adalah minus 0,405, dan seterusnya sampai dengan yang ke SQ2, yaitu komponen pertama minus 0,345, yang kedua 0,092, dan yang ketiga adalah 0,702. Nah, selanjutnya untuk di bagian output rotate komponen matrix, di sini kita sudah mengetahui apa saja yang termasuk ke dalamnya, ke dalam faktornya dengan melihat korelasi angka yang paling tinggi. Misalkan di SATSQ7, di sini kita lihat yang tertingginya adalah 0,068, maka ini masuk ke faktor kedua. Untuk yang SATSQ1 tertingginya adalah 0,782, masuk ke dalam faktor pertama. Untuk SATSQ2 tertingginya adalah 0,777, masuk ke faktor kedua. SATSQ6 yang tertingginya adalah 0,348, masuk ke faktor ke-1. SATSQ3 tertingginya adalah 0,287, masuk ke faktor ke-1. SATSQ4 tertingginya adalah 0,798, masuk ke faktor ketiga. SATSQ5 tertingginya adalah 0,391 dan masuk ke faktor kedua. Nah, selanjutnya untuk di bagian komponen transformation matrix ini, di sini kita bisa mengetahui apakah sebuah variabel ini layak atau tidak layak untuk dianalisis. Di sini pada komponen pertama nilai korelasinya adalah 0,856. Nah, ini layak untuk dianalisis karena melebihi dari 0,5. Untuk yang kedua, komponen kedua ini 0,253. Ini tidak layak dianalisis karena di bawah 0,5. Lalu komponen yang ketiga ini tidak layak dianalisis juga karena dia di bawah 0,5, yaitu 0,338. Nah, untuk yang selanjutnya adalah di komponen score coefficient matrix. Di sini kita bisa melihat, kita buka lagi dari data view-nya. Di sini sudah terbentuk tambahan 3 variabel baru. Nah, ini kenapa bisa terbentuk seperti ini? Karena tergantung dari faktor yang terbentuk tadi. Karena tadi terdapat 3 faktor yang terbentuk, maka di sini tambah variabel baru menjadi menambah 3 variabel. Nah, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.